aku dengan ini nggak tadi semua karyawan bisa kumpulkan. Mereka benar-benar kayak, "Bun bikin sesuatu lagi yuk," gitu. Ya maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Nasib malang menghampiri Ashanti. Istri Anang Hermansyah itu tak kuasa menahan kepedihan hatinya saat mengingat nasib para karyawan toko kuenya. Ya, bisnis kue miliknya yang selama ini dibanggakan harus gulung tikar. Lebih dari 6 tahun beroperasi namun terus-terusan merugi. Mengingat beratnya harga pasaran dan banyaknya kompetitor. Akibatnya ada sekitar 200 karyawan yang harus di-PHK dari 15 outlet miliknya. Aku kasih tahu orang tuh 3 bulan sebelumnya, jadi nggak langsung, kita tutup ya bulan depan. Ih, zolim banget gitu ya, nggak juga. Jadi mereka udah 2-3 bulan yang lalu yang di 15 outlet itu kita kasih tahu bahwa kita akan tutup gini-gini, silakan kalian ngelamar di tempat lain. Yang susahnya ini tuh aku masih nyewa tempat yang di sini ya. Kalian semua pokoknya udah tutup lah, udah. Yang di sini aku masih nyewa sampai tahun depan September. Jadi kita rencana nggak mau mecat karyawan aku, apa kita mau bikin bakmi ayam. Karyawan aku, "Bun bikin sesuatu lagi yuk," gitu. Kayak maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Ya udah kita bikin aja nih sekarang, mungkin sementara yang kepikir cuma bakmi karena bakmi Uteng kan orang pada selalu nanyain kapan sih dijual, dari tahun lalu. Aku juga ngerasa nyaman kerja di sini. Keluarganya tuh dapet banget. Dan Bunda tuh nggak pernah membeda-bedakan mau keluarga atau karyawan tuh semua disamaratakan sama Bunda. Maklum saja, mempunyai banyak bisnis tapi Ashanti malah lebih sering terlihat banyak liburannya ketimbang sibuk dengan bisnisnya. Akibatnya nggak cuma toko kue yang harus tutup total, tetapi juga banyak bisnis-bisnis lainnya seperti skincare, kafe asik, ayam asik, dan dapur asik yang juga mandek. Semua nyaris nggak pernah kedengaran lagi. Dan aku tuh, orang tahu kalau aku jual makanan itu selalu aku tutup bukan karena bahasa kasarnya udah kayak nggak ada pembelinya gitu. Selalu tutupnya tuh karena hal yang menurut aku ya udahlah, itu usah dibahas lah ya. Jadi gitu, mungkin nggak kita posting karena aku tuh nggak tahu kenapa masalahku kayak lagi bertubi-tubi aja gitu, masalah gitu. Pada saat aku lagi mau lagi kuliah, lagi ngambil S3, dan ini lagi berat-beratnya karena ini lagi penelitian nih. Kalau lancar harusnya tahun depan lulus, tapi tiba-tiba ketipu sama orang. Aku ada masalah sama tanah, dan yang berat banget buat aku sekarang adalah ya ini. Entah karena memang banyaknya pesaing, atau memang ada kesalahan di manajemen, atau mungkin memang Ashanti nggak hoki dalam berbisnis. Namun yang pasti semuanya harus menjadi pelajaran berharga bagi Ashanti. Pokoknya kalau aku nanti akan jualan lagi, aku nggak mau bekerja sama. Aku maunya pokoknya mengerjakan pekerjaanku tuh sendiri. Ketidakhokian Ashanti ini justru berbanding terbalik dengan anak mantunya Atta dan Aurel, yang justru makin cetar dalam bisnis. Teranyar mereka membuat usaha lapangan padel di Pulau Dewata, Bali. Selama masih momen, daripada beli tas ya kan, ini saya dia invest di padel, menurutku bagus juga. Sayang di lapangan mana lagi, ayo kita bikin yuk ini. Karena kan dia suka, akhir-akhir ini makin suka bisnis, jadi jalan-jalan. Aduh, bundaku sayang, bundaku cinta Bunda Ashanti. Kenapa, Bun? Aku turut prihatin ya, Bun ya. Aku sih udah kirim komentar di Instagramnya Bunda. Pokoknya ditunggu gebrakan selanjutnya.
Padahal kan kalau kita ingat pemirsa ya, promonya jor-joran, semua artis datang, semua influencer datang kasih support gitu. Tapi sekarang tampaknya usaha ini harus tutup alias bangkrut. Pokoknya buat Bunda, semangat. Aku yakin Bunda nggak patah hati, nggak patah arang, dan juga tetap aja mencari bisnis yang baru ya. Katanya mau buka mie ayam ya Bun ya. Aduh, good luck pokoknya. Dan juga buat karyawan yang mungkin harus terlay off, tetap semangat. Ya, best lah pokoknya buat Bunda. Nah, seperti yang namanya Ruben Onsu juga ini best banget nih. Soalnya Ruben ini memastikan akan mempolisikan haters yang telah membuli putri tercintanya. Gak ada ampun dari Ruben pokoknya ya. Ruben gercep, selalu gercep bertindak dan akan ngebawa masalah ini ke ranah hukum. Salut pokoknya sama Ruben. Yang pastinya doi ini rela banget pasang badan buat keluarga tercinta, apalagi anak tercintanya. Mau tahu seperti apa kisah selengkapnya? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ya kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Ya, tak ada maaf bagi pembuli anak di bawah umur. Habis sudah kesabaran Ruben Onsu menghadapi oknum pembuli dan fitnah putri sulungnya Thalia Putri Onsu. Kamis siang kemarin didampingi kuasa hukumnya, Ruben resmi melaporkan akun TikTok Vina Ran ke Polda Metro Jaya. Sesuai yang saya upload ya, pemilik akun Vina Teran ya. Jadi semuanya udah tadi Bang. Ya. Jadi hari ini saya datangi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina Teran. Bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, dia bullying kepada anak di bawah umur. Kali ini Ruben dibuat geram. Apa yang dilakukan akun bernama @vinaran sudah masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah keji. Akun tersebut menyebut putri sulung Ruben bukan darah dagingnya. Padahal Sarwendah sudah membantah keras dan memberikan klarifikasi lewat akun pribadinya. Dalam klasifikasinya terungkap bahwa Thalia merupakan anak hasil bayi tabung bersama Ruben. Ciwen, dikit Ciwen tadi siang mungkin menanggapi tadi ayah ngelaporin gimana nih Ciwen. Sebelum membuat laporan ke polisi, Ruben yang sudah mengantongi identitas pelaku memberikan peringatan kepada pelaku agar men-take down unggahannya dan meminta maaf. Namun ternyata peringatan Ruben dianggap angin lalu. Kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya, saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Anak di bawah enggak. Ngarang. Bukan diduga, ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi, ibu-ibu. Langkah hukum Ruben ini dilakukan demi membela sang buah hati dari kejahatan di dunia maya dan cybercrime. Dan apa yang telah dilakukan pembuli anaknya itu merupakan sebuah kejahatan serius yang berdampak buruk bagi psikologis putrinya. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu ancamannya 8 tahun. Ya karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Enggak, kalau tentang anak
ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu, ya. Dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan? Seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja. Menurut Ruben, bukan dirinya saja atau Sarwendah mantan istrinya yang geram terhadap pelaku. Onyo putranya pun ikut marah dan sangat kecewa melihat adik perempuannya jadi korban bullying dan fitnah. Iyalah, ya Onyo udah kan kalau lalu-lalu kan Onyo nggak main sosial media, nggak ini kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri. Terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan. Dan otomatis lah dia punya ya refleks dia marah pasti, iya kan refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja ya saya tenangkan dia ya. Onyo percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu.